Bismillah. Pernah nggak Anda sadar, kenapa banyak kebun alpukat yang dulu viral, ramai dikunjungi, bahkan jadi inspirasi banyak orang, tiba-tiba menghilang begitu saja setelah umur 3-4 tahun? Apa pohonnya mati, bangkrut? Atau ada rahasia yang jarang dibahas? Jangan buru-buru menanam alpukat kalau belum tahu fase ini, karena justru ujian terbesar bukan saat menanam, melainkan ketika pohon mulai rajin berbuah. Banyak orang mengira tantangan terbesar budidaya alpukat ada di awal penanaman, padahal menurut pengamatan saya, justru tantangan sesungguhnya dimulai ketika pohon melewati usia 3 atau 4 tahun. Di umur 1-3 tahun, terutama pada bibit okulasi, pertumbuhannya sangat menyenangkan, daun hijau, batang cepat membesar, tajuk rimbun, melihatnya saja sudah membuat semangat. Ibarat seorang anak kecil, saat masih balita begitu menggemaskan, semua tingkahnya membuat orang tersenyum. Tetapi ketika mulai besar, mulai punya banyak kebutuhan, mulai sulit diarahkan, cara memperlakukannya tentu tidak bisa lagi disamakan seperti waktu kecil. Begitu juga dengan alpukat. Saat masih berada di fase vegetatif, fokus tanaman adalah membentuk batang, akar, dan cabang. Selama petani mampu melewati serangan jamur dan menjaga pertumbuhannya, masa itu terasa sangat menjanjikan. Apalagi ketika bunga pertama mulai muncul. Rasanya seperti perjuangan bertahun-tahun mulai terbayar. Namun disinilah banyak petani lengah. Begitu pohon rajin berbuah, mereka tetap menggunakan pola perawatan yang sama seperti saat pohon masih muda. Padahal kebutuhan tanaman sudah berubah. Fase generatif membutuhkan sistem perawatan yang berbeda. Kalau tidak disesuaikan, pohon akan cepat lelah, pertumbuhan melambat, cabang mulai menua, produksi mulai turun, buah mengecil, pohon seperti bonsai. Penyakit semakin mudah menyerang, dan perlahan-lahan kebun yang dulu sangat menjanjikan mulai kehilangan semangat hidupnya. Inilah yang saya lihat berulang kali. Tidak sedikit kebun alpukat yang dulu ramai dibicarakan, tetapi setelah umur melewati 3 atau 4 tahun, pemiliknya mulai menghilang dari peredaran. Kejadian ini ternyata sangat umum. Saya berani mengatakan seperti ini, karena saya mengalaminya sendiri. Tanaman alpukat yang saya kembangkan juga pernah menunjukkan gejala yang sama. Saya tidak menutup mata. Saya memilih mengamati, mencoba, gagal, lalu mencoba lagi. Dari situlah saya mulai menemukan satu jalan yang menurut saya sangat menarik. Kalau manusia mengenal istilah peremajaan, pohon alpukat juga bisa dibuat seperti kembali muda. Sekali lagi seperti bukan jadi muda. Kuncinya bukan sekadar menambah pupuk, tetapi mengatur ulang keseimbangan antara akar, cabang, ranting, dan kebutuhan nutrisinya. Salah satu teknik yang saya praktikkan adalah pemutusan sebagian akar, pemangkasan cabang atau ranting tertentu, kemudian diikuti pemberian pupuk yang disesuaikan dengan kondisi tanaman. Dan masih banyak lagi caranya. Hasilnya mulai terlihat. Beberapa pohon yang sebelumnya tampak tua, pertumbuhannya kembali aktif. Tunas baru bermunculan, daun lebih segar, dan tenaga pohon seperti kembali pulih. Tentu teknik ini tidak dilakukan sembarangan. Ada waktu yang tepat, ada cara yang benar, dan ada tahapan yang harus dipahami. Di video selanjutnya saya akan membagikan pengalaman tersebut secara bertahap agar Anda tidak mengalami kesalahan yang sama. Karena merawat alpukat bukan hanya tentang membuatnya cepat berbuah. Yang jauh lebih penting adalah membuat pohon tetap sehat, produktif, dan tetap awet muda selama bertahun-tahun. Sebab menanam itu mudah. Membuat pohon bertahan puluhan tahun dengan produksi yang stabil, itulah seni seorang pekebun sejati.